oleh beliau Allah Ta'ala. Baik, untuk lebih memanfaatkan waktu karena waktu sudah menjelang siang, kepada Ustaz falyatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالة ومن النار إنه ولي ذلك القادر عليه. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita memperbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memuji Allah di lisan dan meyakini di dalam hati bahwa seluruh nikmat yang kita rasakan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari kehebatan dan kemampuan kita sama sekali. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Dan nikmat apa saja yang ada pada diri kalian itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan memanfaatkan nikmat tersebut untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah dengan anggota badan kita yang semakin tunduk, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara nikmat yang agung pada hari ini adalah dikumpulkannya kita di tempat ini, di alam terbuka yang penuh dengan keindahan, dalam keadaan sehat, penuh dengan persaudaraan. Semoga pertemuan kita di tempat ini bukanlah karena asobia, bukanlah karena tendensi dunia, bukanlah karena fanatisme golongan atau kesukuan atau daerah, tapi semata kita datang di sini karena kita dipersaudarakan dengan iman di atas tauhid, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah persaudaraan, itulah pertemuan yang akan bermanfaat nanti di akhirat. Itulah yang akan menjadi sebab seseorang akan mendapatkan naungan di padang mahsyar di hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Sab'atun yudhilluhum Allahu tahta dhilli yauma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada lagi naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya wa rajulani tahabba fillah istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Dia bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Ini yang harus selalu kita luruskan. Niat-niat kita setiap mau bertemu dan setiap mau berpisah. Ya. Ini perkara tidak ringan. Tidak mudah. Ikhwani fid din. Meluruskan niat di dalam mencintai seseorang. Karena terkadang awalnya karena Allah, seiring berjalannya waktu itu berubah menjadi karena manusia.
Bahkan di zamannya Ibnu Abbas sendiri radhiyallahu anhu, ya, beliau mengungkapkan bahwasanya kebanyakan persaudaraan pada hari ini itu karena tendensi dunia. Di zamannya Abdullah bin Abbas. Ya. Jadi betul-betul kita harus meluruskan niat. Apakah kita datang semata ke tempat ini untuk menikmati alam semesta, menikmati indahnya pantai, untuk memuaskan nafsu kita, atau kita ingin mendatangi tempat ini agar semakin kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, dengan mentafakuri alam semesta, semakin bertambah keyakinan kita akan kebesaran, keagungan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita datang di tempat ini murni karena untuk memperkuat ukhuwah, persaudaraan, atau mungkin karena adanya bakar-bakar ikan, adanya teman yang mungkin kita anggap selama ini adalah orang yang satu suku, satu kampung. Kalau karena itu jamaah sekalian, ikhwan fiddin, kita tidak dapat pahala. Kita tidak dapat pahala. Kita tidak dapat pahala. Yang mendapatkan pahala siapa yang datang di tempat ini semata karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana niatnya? Kita datang yang pertama karena ada undangan. Dan undangan itu di antara hak seorang muslim untuk kita penuhi. Jadi yang mendorong kita datang adanya undangan. Karena kita tahu ada hadis. Hakul muslim alal muslim khamsun. Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada 5. Di antaranya adalah idza da'aka fastajabalah. Apabila dia mengundangmu, maka penuhilah. Atau ijabatud da'wah, memenuhi undangan. Itu di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang mendorong kita datang, kita niatkan karena di sini ada nasihat menasihati. Ada tabah, ada kajian. Kalau bukan karena itu, ya mungkin bisa jadi kita tidak datang. Kalau sekedar untuk bergurau, untuk main bola misalnya. Tetapi ada di sana ayat-ayat, ada hadis-hadis yang akan kita dengarkan. Kemudian kita niatkan, kita datang karena di sana ada ayat-ayat kauniyah yang bisa mencas keimanan kita. Kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala, inna fi khalqis samawati wal ard la ayatin inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang memiliki hati. Sehingga dia datang ke tempat yang indah seperti ini, itu niatnya adalah untuk semakin menambah keimanannya. Dan masih banyak lagi niat yang soleh, yang semakin banyak niat solehnya, semakin banyak pula pahalanya. Mungkin kita sama-sama datang, jaraknya sama, dari Bulukumba atau mungkin dari Kajang, tenaga yang dihabiskan sama, biaya yang dihabiskan sama, makanan kita di sini sama, duduk kita sama, tapi pahalanya di sisi Allah berbeda. Bahkan bisa jadi satunya dapat pahala besar, satunya justru dapat dosa besar. Di antara sebabnya adalah niat. Di antara sebabnya adalah niat, masya Allah. Maka para ulama itu di dalam memulai kitab-kitabnya, termasuk Imam An-Nawawi itu selalu memulai kitabnya dengan hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, innamal a'malu binniyat. Karena begitu pentingnya perkara niat ini. Teman-teman sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan memohon pertolongan kepada Allah, dan sebelumnya kita tidak lupa untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita selamat dari penyesalan dan kerugian pada hari kiamat. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW bersabda, ma qa'ada qaumun la yadhkurullaha fihi wa la yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam illa kana alaihi nadamatan
yaumil qiyamah. Tidak ada satu kaum duduk di suatu tempat, dia tidak berzikir kepada Allah, tidak pula berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali akan menjadi penyesalan pada hari kiamat sekalipun dia masuk ke dalam surga. Allahumma shalli ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kita lanjutkan dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan, hidayah dan taufik serta ilmu yang bermanfaat, dan kita berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya. Kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab pembahasan atau penjelasan Al-Hadis Al-Arba'in An-Nawawi karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan kita sudah masuk pada hadis yang ke-29. Iya. Hadisnya lumayan panjang. Qala Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala an Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu an qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi amalin yudkhiluni al-jannah wa yuba'iduni minan nar. Qala laqad sa'alta an 'azimin wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah ta'ala alayhi. Ta'budu Allah la tusyriku bihi syai'a wa tuqimu as-salah wa tu'ti az-zakah wa tasumu Ramadan wa tahujjul bait. Thumma qala ala adulluka ala abwabil khair as-sawmu junnah as-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar wa salatul rajul fi jawfil lail. Thumma tala tatajafa junubuhum 'anil madaji' hatta balagha ya'lamun sajadah, surah as-sajadah al-ayah sadis ashar ila as-sabi ashar. Thumma qala ala ukhbiruka bi ra'sil amr wa 'amudihi wa dhurriyyati sanabihi. Qultu bala ya Rasulullah. Qala ra'sul amr al-islam wa 'amuduhu as-salah wa dhurriyyatu sanamihi al-jihad. Thumma qala ala ukhbiruka bimalaki dhalika kulli. Qultu bala ya Rasulullah. Fa akhadha bi lisani wa qala kuffa 'alayka hadha. Qultu ya nabiy Allah wa inna la mu'akhadhuna bima natakallamu bih. Fa qala sakilatka ummuka ya Mu'adz wa hal yakubbu an-nasa fi an-nari ala wujuhihim wa qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan sahih. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya telah berkata, wahai Rasulullah, beritakan kepadaku sebuah amalan yang bisa memasukkan saya ke dalam surga dan menjauhkan saya dari api neraka. Kata Rasulullah, sungguh engkau telah bertanya perkara yang besar, dan sesungguhnya sangatlah mudah bagi siapa yang Allah mudahkan. Yang pertama, beribadahlah kepada Allah. Jangan engkau sekutukan dengan sesuatu apapun. Tegakkan salat, keluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, berhaji ke Baitullah. Kemudian beliau bersabda, inginkah aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan? Puasa itu perisai, sedekah itu menghapuskan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Salatnya seseorang di tengah malam. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur, sampai pada firman Allah, ya'lamun. Mereka mengamalkan. Summa qala, kemudian beliau bersabda, inginkah aku beritakan kepadamu wahai Mu'adz pokok seluruh perkara, tiannya dan puncaknya? Maka saya berkata, tentu wahai Rasulullah. Rasulullah bersabda, pokok seluruh perkara adalah Islam, tiangnya adalah salat, puncaknya adalah jihad. Kemudian beliau bersabda, inginkah aku beritakan kepadamu apa yang menguatkan seluruh hal tersebut? Saya pun menjawab, tentu wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, ya, sambil memegang lidah beliau, remlah, ya, ini, jaga, ini, maksudnya jaga lidahmu. Maka Mu'adz mengatakan, wahai Nabi Allah,
apakah kami akan disiksa disebabkan apa yang kami ucapkan? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh celaka ibumu, ya, karena kehilangan engkau, wahai Mu'ad. Bukankah manusia akan diseret ke dalam neraka di atas wajah-wajah mereka? Itu tiada lain disebabkan karena hasil dari lisan-lisan mereka. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis ini hasan sahih. Masya Allah. Hadis ini sangat luar biasa, penuh dengan ilmu, ya. Nasihat asalnya kepada Mu'ad, namun hakikatnya untuk seluruh umat Islam. Jadi Mu'ad radhiyallahu an bertanya, wahai Rasulullah, beritakan kepadaku sebuah amalan yang bisa memasukkanku ke dalam surga, menjauhkanku dari neraka. Subhanallah, menunjukkan cerdasnya Mu'ad. Beliau tidak bertanya, ya, kepada Rasulullah tentang bagaimana jurus-jurus bisnis supaya saya bisa menjadi orang yang terkaya di dunia, bagaimana mendapatkan jabatan di dunia, bagaimana mendapatkan wanita di dunia. Tidak. Beliau bertanya kepada Rasulullah perkara yang paling pokok, ya, hakikat kebahagiaan, hakikat kemenangan, yaitu selamat dari api neraka dan masuk ke dalam surga. Itulah hakikat kesuksesan. Ini orang yang cerdik, orang yang cerdas, orang yang berakal. Ketika dia semangat mencari jalan-jalan keselamatan untuk negeri yang dia kekal padanya. Jadi bukan orang yang hebat, orang yang cerdas, ya, yang mereka memiliki berbagai macam ilmu dunia saja untuk mendapatkan keuntungan yang sementara, kenikmatan yang fata morgana, kemudian dia terlantarkan kehidupan akhiratnya. Itu justru hakikatnya orang yang jahil, orang yang bodoh, mendahulukan yang sementara, ya, yang kata Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur, dan tidaklah kehidupan dunia kecuali kehidupan yang menipu. Itu yang dia kejar, itu yang dia kuras pikirannya, tenaganya, waktunya untuk meraihnya. Ini orang yang tidak cerdas. Iya, orang yang cerdas, mereka lebih mendahulukan kebahagiaan yang hakiki, kesuksesan yang sebenarnya, yang kata Allah, faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Maka barang siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, dialah orang yang sukses, dialah orang yang beruntung. Maka Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an semangat, ya, memanfaatkan momen keberadaan beliau di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling tahu jalan menuju surga, ya, manusia yang paling tahu jalan yang bisa menyelamatkan dari api neraka. Maka beliau bertanya, meminta bimbingan tentang sebuah amalan yang bisa memasukkan diri beliau ke dalam surga dan selamat dari api neraka. Subhanallah. Banyak kaum muslimin, ya, apalagi yang mungkin jauh dari bimbingan syariat, ya. Dahulu kami itu di kampung, ya, di masa-masa muda, ya, sekarang mungkin sudah tidak muda lagi, ya. Iya, kita semangatnya apa? Mencari ilmu kebal. Iya, mendatangi guru, bahkan siap untuk apapun maharnya, apakah ayam putih, ya, itu bagaimana caranya supaya dapat ilmu kebal, atau ilmu-ilmu, ya, macam-macam, ya, bagaimana supaya perempuan tertarik, ya, bagaimana supaya dapat kekayaan. Sampai sekarang masih banyak
orang-orang yang semangat mencari ilmu yang seperti itu. Padahal hal tersebut justru bisa membinasakan karena tujuannya semata untuk ya syahwat dunia saja. Na'udzubillah. Iya. Perhatikan ikhwan fillah. Dari sini muncul pertanyaan. Ya. Dari pertanyaan muat. Seakan-akan kontradiksi dengan sabda Nabi SAW pada hadis yang lain. La yadkhulu ahadukumul jannah bi amali. Wala anta ya Rasulullah qala wal ana. Tidaklah masuk salah seorang di antara kalian ke dalam surga dengan amalan. Kata para sahabat, tidak pula engkau wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, tidak pula saya. Sedangkan di dalam hadis ini muat bertanya, tunjukkan saya sebuah amalan yang bisa memasukkan ke dalam surga dan menyelamatkan dari api neraka. Dan Rasulullah menanggapi dan tidak menyalahkan pertanyaan tersebut. Laqad sa'altan 'azimin. Sesungguhnya engkau telah bertanya tentang perkara besar. Artinya ini bagus. Iya. Bagaimana cara mengkompromikannya? Sabda Nabi bahwasanya tidak seorang pun di antara kalian, termasuk diri beliau, masuk ke dalam surga dengan amalan. Maksudnya, ba di situ kalau dimaksudkan adalah ba apa al-iwad. Ba al-iwad. Itu ba pengganti, ditukar. Amalan tidak bisa diganti, surga tidak bisa diganti dengan amalan. Bahkan amalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu ikhlas, ya, yang pasti diterima oleh Allah, yang sudah pasti sempurna, ya, dan paling tinggi amalan beliau, ternyata itu tidak bisa juga ditukar dengan ya surga yang begitu mahal. Jadi itu makna sabda Nabi SAW bahwa tak seorang pun di antara kalian masuk ke dalam surga dengan amalan. Maksudnya ba di situ ba iwat kalau ditukar dengan amalan. Iya. Dan yang ditanyakan oleh Mu'ad bukan tentang amalan yang ditukar dengan surga, tetapi amalan yang bisa menjadi sebab. Ya. Sebab. Jadi ba sababiyah di sini. Iya. Qultu ya Rasulullah akhbirni bi amalin. Ba apa? Sebab di situ. Sebab amalan yang bisa memasukkan ke dalam surga. Yang bisa masukkan ke dalam surga. Jadi yang memasukkan ke dalam surga apa? Rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan kasih sayang Allah kita raih dengan beramal saleh. Dengan beramal saleh. Kata Rasulullah, laqad sa'altan 'azimin wa innahu la yasirun ala ma yassaraha Allah taala alaih. Sungguh engkau telah bertanya pertanyaan yang sangat besar. Iya. Kenapa besar? Karena inilah inti kesuksesan, kebahagiaan, masuk ke dalam surga, selamat dari api neraka. Andai kata bertanya bagaimana kunci sukses, ya, menjadi orang terkaya di dunia, ini bukan perkara besar. Ini perkara sepele, bahkan perkara hina. Ya, kalau di sisi Allah dan Rasulnya. Iya, karena tidaklah disebutkan tentang dunia di dalam Al-Quran dan di dalam hadis kecuali diiringi dengan celaan, hinaan, perendahan. Tidak ada dunia disebutkan dalam Al-Quran. Tidak pula di dalam hadis yang berisi pujian terhadap dunia. Ya, subhanallah. Namun kata Rasulullah, perkara ini la yasirun, sungguh sangat mudah, ala mayassarahallahu ta'ala alaihi, bagi siapa yang Allah mudahkan atasnya. Jadi agama, jalan menuju surga, ikhwani fiddin, hakikatnya itu mudah. Kata Nabi SAW, inna hadad din yusrun, wala yusadda alaihi illa ghalabah. Sesungguhnya agama ini mudah, tidak ada yang gulu ekstrim di dalamnya, kecuali pasti terkalahkan. Ya, pasti terkalahkan. Akan kalah. Terlalu gulu. Yang tidak haram, dia haramkan. Yang makruh,
dia katakan haram. Dosa kecil dia katakan dosa besar. Perkara mubah, ya, urusan-urusan dunia dia katakan bid'ah. Iya. Yang ada khilaf di dalamnya, khilaf mu'tabar di kalangan ulama, dia membangun al-wala wal bara di atasnya. Akhirnya apa? Hanya menunggu waktu, justru dia jatuh di dalamnya bahkan lebih parah. Ya, lebih parah. Padahal dulu dia yang terlalu gulu, ekstrim. Dia lihat temannya, ya, pakai sarung, pakai songkok hitam. Dia katakan kamu itu, ya, terlalu mengikuti adat istiadat. Ya, mengikuti adat istiadat. Padahal memang sebenarnya yang lebih, kalau dibilang sunnah, lebih sunnah adalah apabila kita mengikuti cara berpakaian orang yang ada di masyarakat tempat kita tinggal selama, ya, tidak ada pelanggaran syariat di dalamnya. Iya. Jadi kalau ditanya, yang mana sebenarnya lebih mencocoki sunnah? Pakai jubah, ya, atau pakai baju, atau pakai sarungan, pakai songkok hitam? Iya. Di masyarakat Indonesia, yang mana lebih sunnah? Yang lebih mencocoki kaidah-kaidah syariat? Yang pakai sarungan sebenarnya. Iya. Yang pakai sarungan, yang pakai songkok hitam. Iya. Cuma ya mungkin karena sebagian teman-teman, termasuk saya pribadi, tidak terbiasa menggulung sarung. Iya. Mungkin lebih sempil pakai jubah. Tetapi kalau dibilang lebih mencocoki, dan itu juga fatwanya para masyayikh. Fatwanya para masyayikh. Namun tidak boleh kita kemudian mengatakan jubah itu adalah pakaian syuhra. Ya, tidak boleh kita katakan jubah itu adalah pakaian syuhra. Karena itu juga termasuk ekstrim di dalam menghukumi. Ya, karena pakai jubah itu bukan lagi pakaian yang merupakan pakaian kebesaran di negeri kita. Ya, bahkan pakai jubah itu, ya teman-teman, pakai itu karena lebih simpel dan ya nampak akan ciri keislaman padanya. Ya. Namun kalau kaidah-kaidah syariat kita ikuti, maka tentu memakai sarung, ya, kemudian memakai baju koko di daerah yang kebanyakan masyarakatnya memakai itu, tentu itu lebih mencocoki kaidah-kaidah syariat. Iya. Nah, terkadang orang ekstrim. Akhirnya apa? Akhirnya apa yang terjadi? Ya karena dia hukumi saudaranya, ya, menganggap hal tersebut adalah perkara yang melanggar syariat, padahal tidak. Justru dia berjalan dengan waktu, akhirnya dia futur dan lebih parah pakaiannya. Ya, lebih parah pakaiannya. Dan itu sering ya kita dapati demikian. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, "Inna hadzal din yusrun." Sesungguhnya agama ini mudah. Wala yushadda alaihi illa ghalabah. Tidak ada orang yang ekstrim di atasnya kecuali pasti terkalahkan. Iya, pasti terkalahkan. Betapa banyak dahulu orang yang mengejek saudaranya hanya karena saudaranya meninggalkan sunnah, bukan wajib, sunnah yang dia tinggalkan. Akhirnya dia pun, ya, pada akhirnya jangankan yang sunnah, justru yang wajib yang dia tinggalkan. Ketika dia lihat saudaranya jatuh di dalam hal yang makruh, bahkan yang mubah dilakukan oleh saudaranya, ya, yang makruh. Mungkin saudaranya tersebut yang memakai topi pet karena panas matahari, ya, dia katakan itu adalah perkara tasyabbuh atau haram, ya, hanya karena semangat tanpa mempelajari pembahasan ilmiah di dalamnya. Apa yang terjadi? Ya, justru bersamaan dengan waktu, ya, dia jatuh di dalam berbagai macam tasyabbuh. Iya, berbagai macam tasyabbuh. Bahkan anaknya pun ulang tahun, dia meniupkan lilin, iya, dan berbagai macam pelanggaran. Iya, berbagai macam pelanggaran syariat. Disebabkan apa? Karena dia gulu, ekstrim. Iya, akhirnya dia terkalahkan, dia tidak mampu. Kenapa? Karena andai kata dia ikuti aturan syariat saja, yang halal dia katakan halal, yang haram dia katakan haram, yang mubah ya dia katakan mubah, yang khilaf mu'tabar dia tidak membangun al-wala wal bara di atasnya. Ya, ada perbedaan
ada khilaf, dia sikapi sebagaimana para ulama menyikapinya. Tidak ekstrim di dalam masalah khilaf. Apalagi kalau perkara-perkara memang di situ ada khilaf syadid. Ada khilaf mu'tabar. Andai kata dia berjalan di atas kaidah seperti itu, maka insya Allah dia tidak akan terkalahkan dengan keekstrimannya. Dan subhanallah banyak sekali yang kita saksikan yang seperti itu. Banyak sekali. Semoga Allah menjaga kita dari sifat ekstrim, berlebih-lebihan di dalam beragama. Dan alhamdulillah di antara bentuk kemudahan agama kita, dan itu merupakan ciri selalu ada solusi di dalam agama kita. Tidak mampu kita nikah, apa solusinya? Ya banyak berpuasa. Banyak berpuasa. Alhamdulillah. Jadi agama ini sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada istilah, wah terlalu berat ini agama. Tidak sebenarnya. Yang membuat berat itu hawa nafsu kita. Kebiasaan kita yang sulit untuk meninggalkannya. Karena mengikuti hawa nafsu. Tidak ribet ini agama. Tidak sulit. Untuk berangkat haji saja, itu bagi yang mampu saja. Berangkat haji. Tidak diwajibkan. Kecuali bagi yang mampu saja. Masya Allah. Dan Nabi SAW ketika mengutus para sahabatnya untuk berdakwah, apa pesan beliau? Yassiru wala tuassiru, wabashiru wala tunaffiru. Permudah dan jangan persulit. Beri kabar gembira, jangan membuat orang lari. Nah ini, Masya Allah, nasihat untuk para da'i dan para penuntut ilmu. Kata Rasulullah, yassiru, mudahkan. Wala tuassiru, jangan persulit orang. Basyiru wala tunaffiru, kasih kabar gembira, jangan membuat orang lari dari. Ini fikih di dalam berdakwah. Fikih di dalam berdakwah. Dan hendaknya kita pakai ini di dalam mendakwai keluarga kita, teman-teman kita.
Kemudian dari sabda Nabi SAW, la yasirun ala ma yassarah Allah, sesungguhnya itu mudah bagi siapa yang Allah mudahkan, menunjukkan bahwa ketika kita mudah untuk sholat, mudah untuk berdakwah, mudah membaca Al-Quran, mudah untuk beramal, ya, memahami sebuah ilmu, mengamalkannya dan mendakwakannya, itu hakikatnya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak pantas untuk kemudian kita riya, ujub, ya, dan mengharapkan pujian dari manusia. Karena kita mampu, ya, melakukan hal tersebut karena kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dari kalimat ini hendaknya kita, ya, banyak berdoa kepada Allah agar diberikan kemudahan dalam ibadah apa saja, di dalam melakukan amal apa saja yang berat, untuk sholat berjamaah di masjid, apalagi sholat subuh, berdoa kepada Allah, ya, agar diberi kemudahan. Yang sulit memahami Al-Quran, memahami nahwu sharaf, ya, berdoa kepada Allah. Jangan kemudian kita berpikir, saya ini kalau sholat, kalau puasa, tidak perlu meminta pertolongan kepada Allah. Iya, beda kalau saya sakit mungkin, iya, mencari rezeki, iya, kalau keluar mencari rezeki, baca doa, Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwata illa billah, karena memang, ya, butuh pertolongan saya. Tapi kalau sholat, ya, ini kan ibadah untuk saya sendiri. Tidak, jamaah sekalian. Pada seluruh perkara, kata Nabi SAW di salah satu doanya, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghitsu aslihni sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfata ain. Dalam seluruh kondisi. Bahkan beliau, ya, takut jangan sampai Allah menyerahkan urusannya kepada diri beliau walaupun sekejap mata, sekedip mata. Subhanallah. Betul-betul beliau bersandar penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk dalam perkara ibadah. Iya. Kemudian Rasulullah menyebutkan poin-poinnya, amalan yang bisa memasukkan ke dalam surga dan menyelamatkan dari api neraka. Yang pertama, ta'budallaha la tusyriku bihi syai'a. Dan ini kuncinya. Engkau beribadah kepada Allah, ya, dan jangan engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ibadah, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal af'al adh-dhahir wal batin. Ya, kalimat yang universal, mencakup segala sesuatu yang Allah cintai dan yang Allah ridai, baik yang lahir ataupun yang batin, dari ucapan ataupun perbuatan. Ya. Jadi ini kuncinya. Kalau ingin masuk surga, selamat dari api neraka, maka esahkan Allah Subhanahu wa taala. Ta'budallah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lahir ataupun batin. Ya, ibadah semata karena Allah, kepada Allah, dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tusyriku bihi syai'a. Jangan sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Syai'a nakira fi siyaq, ya, an-nafi. Fa yufidul umum. Memberikan makna umum. Jangan sekutukan Allah dengan malaikat. Jangan berdoa kepada malaikat Jibril. Jangan pula kepada Nabi Muhammad, kepada para wali, ya, para jin-jin, pohon, siapapun. Allah tidak akan pernah ridha untuk disekutukan dengan siapapun dari kalangan makhluknya. Dan ini kuncinya surga. Kunci selamat dari api neraka. Siapa yang meninggal tidak membawa kunci ini, maka itu mustahil masuk ke dalam surga. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya siapa yang menyekutukan Allah, Allah haramkan baginya surga. Tempat kembalinya adalah neraka. Tidak ada penolong bagi orang yang melakukan kezaliman, siapapun dia. Ya. Kemudian kata Rasulullah, wa tuqimus shalah. Engkau tegakkan salat. Engkau keluarkan zakat. Ya. Engkau berpuasa di bulan Ramadan.
dan engkau berhaji ke Baitullah. Ini rukun iman atau rukun Islam? Rukun Islam, ya. Kemudian kata Rasulullah, qala ala adulluka ala abwabil khair. Inginkah aku tunjukkan kepadamu akan pintu-pintu kebaikan? Lihat bagaimana indahnya metode Rasulullah mengajar. Ya. Jadi seorang pengajar itu jangan pelit-pelit dengan ilmu. Kemudian ketika ada hal-hal yang butuh ditambahkan di dalam pertanyaan, di dalam jawaban dari pertanyaan seseorang, maka seorang pengajar yang baik dia akan tambahkan. Iya, dia tambahkan. Dia lihat pandang perlu untuk ditambah, sekalipun dia tidak tanyakan. Kenapa? Karena seorang pengajar itu yang baik, di antara cirinya dia senang dengan kebaikan kepada umat. Dan itu di antara ciri guru yang boleh diambil ilmunya. Ya, nampak, ya, bahwasanya guru tersebut adalah guru yang menginginkan kebaikan untuk umat, menginginkan kebaikan untuk umat. Jadi Rasulullah SAW sekalipun sudah selesai jawaban tadi, ya, tapi terbetik, ya, di pikiran beliau hal yang penting untuk beliau sampaikan, yang insya Allah bermanfaat. Yang insya Allah bermanfaat kepada Mu'ad radhiyallahu an. Maka kata beliau, ala adulluka ala abwabil khair. Inginkah aku tunjukkan kepadamu akan pintu-pintu kebaikan? As-shaumu junnah. Ya, puasa itu perisai. Perisai di dunia dan perisai di akhirat. Di dunia, puasa itu, ya, menahan kita dari berbagai syahwat. Dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Bahkan ketika orang yang berpuasa diajak berkelahi, bertengkar, maka sunnahnya dia mengatakan inni shaim. Sesungguhnya saya berpuasa. Jangan dia membalas, jangan dia melawan. Iya. Dan juga perisai puasa itu nanti di akhirat dari adab, dari, ya, neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah, siapa yang ingin selamat, ya, dari syahwat di dunia dan azab di akhirat, perbanyaklah puasa. Dan Allah Subhanahu wa taala menyiapkan salah satu pintu masuk ke dalam surga adalah babus syam, pintu puasa. Orang-orang yang semangat melakukan puasa baik yang wajib dan yang sunnah di dunia akan masuk ke dalam surga melalui pintu tersebut. Ya, melalui pintu tersebut. Iya. Maka ikhwan fillah, ini hendaknya kita saling mengingatkan, ya, akan amalan yang agung ini, yaitu berpuasa. Iya. Berpuasa. Terlebih lagi bagi para pemuda, ya. Bagi para pemuda yang mungkin pengen sekali menikah namun belum cukup uang penaiknya, ya. Dan mungkin berat untuk dia melewati fitnah-fitnah syahwat. Apa kata Rasulullah? Ya, ketika mengingatkan para pemuda, ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innaha ghaddu lil basar wa ahsanul farj wa man lam yastati' fa alayhi bis-shaum. Iya. Wahai para pemuda, siapa yang sudah mampu untuk menafkahi baik lahir ataupun batin, maka hendaknya dia menikah. Iya, jangan tunggu kaya. Jangan bilang hadapi rumahku, hadapi mobilku, saya siapkan segala sesuatu fasilitasnya dulu, baru saya menikah. Keliru. Ya, sudah mampu nafkah lahir dan nafkah batin, maka menikah. Kalau tidak, maka berpuasa. Ya, maka berpuasa. Karena puasa ini apa? Junnah, perisai. Ya, perisai di dunia dan di akhirat. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Was-sadaqah tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar." Sedekah itu menghapuskan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa
sebagaimana air memadamkan api. Coba lihat indahnya metode taklim Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau selalu ya memberikan permisalan ya yang mudah untuk dicerna, yang hissi, supaya mudah dipahami. Masya Allah. Jadi Rasulullah kasih perumpamaan, sedekah itu menghapuskan apa? Kesalahan-kesalahan. Sebagaimana sebagaimana air memadamkan api. Coba perhatikan bagaimana air memadamkan api. Iya kan? Kalau ada api disiram dengan air langsung mati apinya. Masya Allah. Seperti itu perumpamannya. Dosa-dosa ya sekalipun banyak, kalau sering bersedekah terhapus, hilang, habis. Dan banyak sekali Nabi SAW di dalam hadisnya memberikan perumpamaan-perumpamaan agar mudah dipahami. Bahkan terkadang Nabi berisyarat dengan tangannya supaya orang lebih paham. Ya, jadi ini metode-metode di dalam mengajar, di dalam menyampaikan ilmu. Ya, di dalam menyampaikan ilmu. Iya. Terkadang beliau berisyarat ya dengan jari telunjuknya. Ya. Kemudian memberikan perumpamaan banyak sekali. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya di dalam sebuah hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fattaqun nara walau bisyiqqi tamrah." Bertakwalah kalian, takutlah kalian dari api neraka walaupun sekedar bersedekah dengan sepotong korma. Menunjukkan bahwa hal yang paling bermanfaat di akhirat, selamat dari api neraka, adalah sedekah. Ya, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memberitakan bahwa kebanyakan penghuni neraka adalah dari kalangan para wanita, maka Rasulullah menganjurkan untuk para wanita bersedekah. Ya, karena yang paling banyak masuk neraka adalah para wanita. Ya, sampai-sampai para sahabiat itu melemparkan ya cincin-cincinnya, gelang-gelangnya. Ya, dia sumbangkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ingin selamat dari api neraka. Bukan apa? Bukan kemudian dikumpul. Ya, sudah ada cincinnya satu, suruh lagi suaminya tambah 2, tambah 3. Ya. Sampai ya full jarinya, pindah lagi ke gelangnya. Sudah sampai di sikunya, pindah lagi ke lehernya. Ya, full lagi di situ, pindah lagi ke kakinya. Subhanallah. Seharusnya wanita yang mukminah, yang takut akan azab Allah, itu ya dia memperbanyak sedekah. Iya. Bahkan dia jual perhiasannya, kemudian dia sedekahkan di jalan Allah, itu sebagai bentuk ya takwanya dia, bentuk takwanya, penjagaan dirinya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah itu menyebutkan ya di antara pintu-pintu kebaikan lainnya, wa salatul rajul fi jawfil lail. Ini ataf dengan yang sebelumnya. Dan salatnya seseorang di pertengahan malam, itu juga apa? Itu juga menghapuskan kesalahan-kesalahan. Sebagaimana air memadamkan api. Kemudian Nabi SAW berdalil dengan Al-Quran di dalam surah As-Sajdah, tatajafa junubuhum anil madaji'. Iya. Ini Rasulullah SAW orang yang Al-Quran diturunkan padanya. Bersamaan dengan itu beliau berdalil dengan Al-Quran. Padahal beliau itu sudah apa? Sudah paham betul. Sudah paham betul dengan Al-Quran. Mungkin. Tetapi tidaklah beliau berbicara sesuatu kecuali dengan ada dasarnya. Ya. Selalu beliau gandengkan. Ini ada dasarnya. Allah berfirman demikian dan demikian. Dan ini juga diantara bentuk ya keindahan metode beliau menyampaikan ilmu agama. Iya. Dan ini diantara ciri dari pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka di dalam mengajarkan manusia agama
itu syarat dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan dengan merangkai retorikanya, logikanya, bukan pula dengan perasaan, apalagi mimpi-mimpi, namun berdasarkan dari dalil dari Al-Quran dan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Ya mungkin karena hadis ini lumayan panjang dan waktu kita terbatas, mudah-mudahan ini bermanfaat pertama kali untuk saya pribadi, kemudian kepada seluruh teman-teman sekalian. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat, yang tidak menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Alhamdulillah, itu tadi penyampaian dari Al-Ustaz Hafizahullah Ta'ala. Kami ucapkan jazakallah khairan katsira. Semoga Allah membalas dengan balasan yang terbaik atas faedah yang disampaikan. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita seluruhnya, jadi faedah yang bisa terus kita tanamkan di dalam diri kita dan tentunya bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita. Baik, ikhwah dan semua rahmat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masuk ke sesi berikutnya. Seperti biasa, setelah penyampaian faedah dari hadits Al-Arba'in An-Nawawi yang disampaikan oleh Ustaz, kita akan buka sedikit sesi tanya jawab, ya, karena waktu sudah siang, ya, menjelang siang. Tapi kami buka sesi tanya jawab. Silahkan, mungkin ada yang ingin bertanya, silahkan. Tolong yang di belakang, Pak Aswar, boleh maju-maju sedikit, Pak? Iya. Mana tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaan saya, Ustaz, tolong kiat-kiatnya untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, pertanyaan yang memang pada waktunya, ya. Sebagaimana Imam Al-Bukhari salah satu babnya al-ilmu qabla al-qawli wal amal, dia berilmu dulu sebelum berucap dan beramal, ya. Karena beberapa hari ke depan insya Allah beliau akan mengadakan akad nikah, ya, dan membangun rumah tangga insyaallah taala, dan akan pensiun dari kejombloannya, ya. Maka seharusnya demikian, ya. Apa yang dibutuhkan itu dipertanyakan, ya. Ya tentu tidaklah si yang ditanya itu lebih baik dibanding yang bertanya, ya. Dan belum tentu yang ditanya, yang menjawab itu sudah, ya, mengamalkannya. Namun ikhwani fiddin, sebagaimana di dalam salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, hakul muslim ala muslim sittun, hak seorang muslim dan muslim lainnya ada 6. Di antaranya idza stansahak fansah, kalau dia minta nasihat, kasihlah dia nasihat, ya, sekalipun mungkin nasihat-nasihat tersebut belum kita amalkan, ya. Dan subhanallah, saya yakin kita semuanya yang berkeluarga itu
mengidam-idamkan yang namanya keluarga yang penuh dengan asmara. As-sakinah, mawaddah, warahmah. Iya. Semuanya pasti mengharapkan demikian. Dan alhamdulillah agama kita sangat-sangat sempurna. Iya. Sangat-sangat sempurna. Membahas segala sesuatu. Termasuk ya di dalam membangun rumah tangga. Jangankan kiat-kiat membangun ya rumah tangga yang monogami ya sehingga menjadi sakinah mawaddah rahmah, bahkan di dalam agama kita itu ada kiat-kiat bagaimana membangun keluarga yang poligami agar tetap penuh dengan sakinah mawaddah rahmah. Masya Allah. Tetapi untuk poin yang kedua saya tidak jelaskan di sini. Ya, saya jelaskan yang pertama saja, bahwa yang pertama, agar keluarga kita as-sakinah mawaddah rahmah, ya, tidak ada jalan lain kecuali menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai tuntunan kita di dalam membina keluarga. Iya. Siapa yang menjadikan Al-Quran, siapa yang menjadikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tuntunan di dalam membangun rumah tangga, pasti rumah tangganya akan bahagia dunia akhirat. Dan subhanallah, di antara kesempurnaan Islam itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus dalam keadaan beliau memiliki istri. Berbeda dengan Nabi Isa. Nabi Isa itu tidak menikah, sehingga tidak ada hal-hal yang bisa dijadikan tuntunan ya di dalam misalnya mengatur keluarga berpoligami misalnya. Kenapa? Karena beliau tidak menikah. Makanya agama beliau bukanlah agama yang paling sempurna. Datang Islam menyempurnakan. Iya, karena masih ada kekurangan. Iya, masih ada kekurangan di dalam syariatnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masya Allah, diutus dan beliau memiliki ya 9 istri dan 2 budak. Nah, sehingga di dalam berumah tangga itu sangat-sangat sempurna sekali tuntunannya. Ada semua dijelaskan. Bahkan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad di rumah. Ya, bagaimana tidurnya beliau, bagaimana bangunnya beliau, bagaimana masuk WC-nya beliau, bagaimana berpakaiannya beliau, sisirnya beliau, pakai sandalnya beliau. Subhanallah, lengkap, detail. Ya. Luar biasa. Bahkan berhubungan suami istri dituntunkan semuanya. Subhanallah. Iya. Maka solusi untuk meraih rumah tangga yang as-sakinah mawaddah rahmah tiada lain kecuali dengan ya mengikuti tuntunan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, dari awal dia menikah, dia luruskan niatnya. Dia luruskan niatnya. Untuk apa dia menikah? Dia menikah semata karena mencari ridha Allah, takut jatuh di dalam dosa dan maksiat. Dia menikah karena ingin mengikuti sunnah Nabi SAW, bahkan sunnahnya para Rasul. Dia menikah karena ingin lebih khusyuk di dalam belajar, di dalam ibadah. Ya, karena tidak sedikit, ya, itu sulit konsentrasi dalam menghafal, bahkan di dalam sholat sulit khusyuk. Kenapa? Karena belum menikah. Banyak sekali kegalauan yang menyelimuti pikirannya. Ya. Makanya subhanallah, Allah berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Ya. Litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah ciptakan untuk kalian pasangan dari diri kalian. Agar apa? Agar kalian cenderung sakinah, litaskunu ilaiha. Agar kalian apa? Tenang, cenderung kepadanya. Ya, cenderung kepadanya. Itu tujuannya pernikahan. Untuk sakinah. Iya. Jadi kalau mungkin ada yang sudah menikah tapi masih lebih betah, lebih nyaman ya untuk berlama-lama di warkop
dibanding di rumah, ya, maka berarti belum diarai hakikat dari pernikahan itu. Ya, bahkan mungkin berat dia kembali ke rumah. Ya, terpaksa aja karena mau tidur, akhirnya pulang ke rumah, mau makan, akhirnya pulang ke rumah. Berarti apa? Belum meraih tujuan utama dia menikah. Iya, ini butuh dia perbaiki kembali rumah tangganya kalau seperti ini. Iya, introspeksi. Iya. Karena tujuan pernikahan agar kita cenderung senang, damai dengan pasangan. Iya. Ternyata cek per cek, iya, yang menyebabkan dia tidak kembali ke rumah karena selalu, iya, kalau tiba di rumah sudah diinterogasi. Bahkan istrinya lebih detail, iya, dibanding para penyidik. Iya. Dari mana Ki? Iya, kenapa Ki lama di luar? Kenapa tidak kita jawab chatku? Nah sudah centang 2 tadi. Iya. Bahkan sudah centang biru. Kenapa kita tidak balas? Saya telepon tidak diangkat. Masih banyak pertanyaannya lagi. Baru depan pintu sudah diingatkan, ada itu arisanku besok. Iya. Ini pulsaku mau habis. Subhanallah, akhirnya suaminya takut kembali ke rumah. Iya. Bolak-balik Indomaret keluar masuk, padahal tidak ada yang beli. Kenapa? Karena kalau masuk di Indomaret langsung disambut dengan senyuman. Iya, silahkan masuk. Iya. Padahal tidak ada yang beli. Kenapa? Dia merasa nyaman di situ. Sampai di rumah justru disambut dengan wajah yang cemberut. Coba kalau dia tanya, apa kita mau minum? Masya Allah, capek ya Bi? Mau kita dipijit-pijit? Nanti bisa bentar. Selesai Nabi bilang, ada itu utangku nah. Langsung dia bilang, sakit lagi kepala aku langsung ini. Padahal sudah mulai hilang tadi. Allah. Iya, jadi tuntunan Nabi SAW sangat sempurna ya. Masya Allah. Iya. Dan yang paling utama adalah bagaimana membangun rumah tangga kita di atas tauhid. Membangun rumah tangga kita di atas tauhid. Didik diri kita, istri kita, dan anak-anak kita untuk bergantung hanya kepada Allah. Ya, ini pondasi yang sangat penting sekali. Didik diri kita, istri kita, dan anak-anak kita untuk selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jangan sampai istri kita bergantung dengan kita. Anak kita bergantung dengan kita. Sehingga kalau kita pergi, sedihnya luar biasa. Kita keluar rumah, khawatirnya luar biasa. Didik untuk dia tawakal kepada Allah. Masalah rezeki, masalah apa saja. Ya, tanamkan, termasuk cintanya. Iya. Jadi kalau mau menikah nanti, atau jangan kalau mau menikah, kalau sudah menikah, ya, kalau sudah menikah, kasih pesan-pesan memang istri tak, ya, bahwa cinta tak kepada saya harus karena Allah, ya, harus karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika saya, ya, lagi lemah, lagi jatuh di dalam berbagai macam ya dosa dan maksiat, ya, maka ingatkan saya sebagai bentuk cinta. Ya, kalau betul-betul kita cinta karena Allah, jangan biarkan saya jatuh dalam maksiat. Nasihati saya. Tarik tangan saya. Jangan biarkan saya makan riba. Jangan biarkan saya telat salat ya 5 waktu karena pekerjaan rumah, pekerjaan mencari nafkah dan seterusnya. Nah, itu cinta karena Allah. Ingatkan, jangankan yang wajib, yang sunnah saja ingatkan saya. Di dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu ar-rajula ya qama min al-lail fa shalla thumma istaqadha zawjatahu fa in abat nadaha fi wajhiha. Semoga Allah merahmati seorang laki-laki bangun tengah malam, kemudian dia salat, kemudian dia bangunkan istrinya, ya, kalau enggan dia percikkan air di mukanya. Begitupun sebaliknya kata Rasulullah.
Allah merahmati seorang wanita bangun tengah malam, kemudian dia sholat, kemudian dia bangunkan suaminya. Kalau dia enggan, dia percikkan ya air di wajahnya. Masya Allah. Jadi ini kalau mau dibahas secara terperinci tentunya sangat banyak. Karena tuntunan Nabi di dalam rumah tangga banyak. Ya, apa yang beliau kerjakan di rumah. Beliau setiap mau keluar dari rumahnya, bahkan sekalipun mau ke masjid, beliau mencium istrinya dan tidak berwudu lagi. Ya, begitu besar kasih sayang ya dan cintanya ya Rasulullah kepada istrinya. Masya Allah. Dan beliau setiap masuk rumah, beliau memakai siwak. Karena beliau apa? Tidak mau kalau ada aroma yang tidak sedap dicium oleh istrinya. Masya Allah. Beliau berhias di hadapan istrinya. Bukan di hadapan istri orang lain. Ya, tapi di hadapan istrinya. Beliau setiap mau masuk rumah bersiwak. Iya. Jangan mentang-mentang karena kita merasa istriku nih. Ya, sudah 1 tahun. Akhirnya, ya jangankan pakai parfum, mandi pun sudah mulai malas. Allahumma musta'an. Istri menginginkan penampilan yang indah ya dari kita. Sebagaimana juga kita menginginkan penampilan indah dari istri kita. Seperti itu. Kata Ibnu Abbas ya radhiyallahu an, beliau berhias untuk memuaskan pandangan istrinya sebagaimana istrinya juga berhias untuk beliau. Iya, dan tidak kita raih tuntunan-tuntunan tersebut tidak mampu kita amalkan ya di dalam berumah tangga itu kecuali dengan menuntut ilmu agama. Jadi harus belajar apa hak-haknya suami ya, apa kewajibannya suami dan apa kewajibannya istri. Iya, ajarkan istri-istri kita tentang kewajibannya. Jangan dia tuntut haknya kemudian dia terlantarkan kewajibannya. Iya. Demikian pula kita jangan menuntut hak sebelum kita mendahulukan menjalankan kewajiban dulu. Kalau setiap suami dan istri tahu tupoksinya masing-masing sesuai dengan aturan syariat, maka insya Allah akan terwujud ya as-sakinah mawaddah warahmah. Dan ingat intinya tadi, bangunlah keluarga kita di atas tauhid, di atas tauhid. Kemudian di dalam bermuamalah itu kita pelajari baik-baik bagaimana tuntunan Nabi SAW. Karena pasti terjadinya pertengkaran, terjadinya hal yang membuat berantakan rumah tangga kita, masalah dalam rumah tangga kita tiada lain karena adanya pelanggaran syariat. Jangan salahkan orang lain, jangan salahkan tetangga, jangan salahkan orang lain, tetapi pasti ada pelanggaran syariat di dalamnya. Wa ma asabakum min musibatin fa mimma kasabat aydikum. Musibah apa saja menimpa kalian itu karena perbuatan kalian sendiri. Maka suami melihat istrinya salah, introspeksi, jangan-jangan ada dosaku. Begitupun sebaliknya. Itu sudah sudah hal yang pasti dari agama kita. Apapun yang menimpa rumah tangga kita itu karena dosa. Dan tidak akan diangkat musibah itu kecuali dengan taubat, kembali kepada tuntunan syariat. Tuntunan syariat. Jadi kalau ada masalah, duduk baik-baik, bicarakan, coba kita saling introspeksi. Sebutkan kira-kira apa dosa kita ini. Kemudian kita memperbaiki diri. Harus ada keterbukaan, ada komunikasi. Dan ini juga diantara hal pokok. Banyak masalah terjadi karena kurangnya komunikasi, kurangnya keterbukaan. Apalagi perempuan itu kebanyakan memendam dan pakai bahasa-bahasa isyarat. Padahal laki-laki tidak suka kalau atau dia tidak paham-paham kalau cuma sekedar dikode. Tidak paham kalau cuma sekedar isyarat. Dibonceng istrinya, dia bilang istrinya, ada Indomaret paling di depan. Oh iya betul, baru kita tahu. Perasaan sering makin lewat-lewat di sini. Padahal maksudnya itu singgah saya di Indomaret. Tapi perempuan seperti itu. Terkadang
bencinya itu sebagai bentuk ungkapan cintanya. Kalau dia bilang, saya jengkel sekali sama kita, saya benci kita, padahal itu maksudnya apa? Saya cinta kita. Nah, jadi jangan dibalas. Kalau begitu pergi ke Bali. Saya cari yang lain yang tidak benci dengan saya. Tapi memang berat ya, teorinya mudah ini, teorinya mudah. Ya, tapi kalau berhadapan makin biasanya ya berat. Ya, Allahul musta'an. Tapi insya Allah kita selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjadikan ya diri-diri kita dan istri-istri kita menjadi wanita yang soleha. Jangan cuma berdoa, ya Allah jadikan istriku soleha, dia lupa doakan dirinya. Ternyata pokok masalahnya selama ini adalah dirinya. Tetapi ya selalu istrinya saja yang menjadi ya korban ya. Allahul musta'an. Sekalipun memang kebanyakan kesalahan dari istri ya. Kembalinya ke situ. Iya, kenapa? Karena kurang akal dan kurang agamanya. Iya. Allahul musta'an. Itu tadi jawaban dari pertanyaan yang ringkas lagi padat. Ya, pertanyaannya bagaimana menggapai keluarga yang asmara, sakinah mawaddah warahmah. Barakallahu fikum. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz Hafizahullah Ta'ala menjadi pencerahan bagi kita semua, bukan hanya untuk yang bertanya, tapi bagi kita semua yang mendengarkan, dan semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya. Ya, dan intinya dari bagaimana menggapai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, tadi disampaikan oleh beliau banyak sekali ya hal-hal yang harus diperhatikan, namun intinya adalah bagaimana kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan belajar menuntut ilmu agama. Itu penting ya, jangan sampai habis nikah tidak pernah lagi kelihatan ya di majelis ilmu. Pada itu intinya ya, semakin seorang berumah tangga maka semakin semangat dalam menuntut ilmu. Bagaimana panitia? Kita masih buka pertanyaan atau tutup? Berapa? Tutup. Sisa 2 pertanyaan lagi. Ya, karena siang matahari semakin tinggi, jadi mungkin kita buka kesempatan lagi untuk bertanya. 2 pertanyaan lagi. Silakan, siapa yang ingin mengajukan pertanyaan? Silakan Pak Umar. Tafadhol. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya hanya sekedar menyampaikan pertanyaan dari teman kami, yang mana dia sempat bertanya kepada saya, namun saya tidak bisa menjawabnya. Makanya saya sampaikan kepada Ustaz, bagaimana hukumnya kalau seorang teriris tangannya, kemudian tangan tersebut di handiplas, apakah di saat dia berwudu, apakah harus dibuka handiplasnya atau tidak? Terima kasih. Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Iya. Kalau handiplas tersebut menutup luka, yang mana kalau lukanya kena air akan menambah parah lukanya atau memperlambat kesembuhannya, maka tidak perlu dia buka, cukup dia usap saja di atasnya. Ya, Allah Ta'ala alam bisa. Semoga jawabannya jelas ya. Ya, berikutnya 1 pertanyaan lagi terakhir. Silakan Pak Abu Haris. Bismillah. Jadi pertanyaan saya berkaitan dengan hadis dari Muaz bin Jabal yang disebutkan tadi, yang mana bahwa dikatakan bahwa yang menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga itu adalah amal perbuatannya. Kemudian disebutkan juga tadi bahwa ini seolah kontradiksi dengan sabda Nabi SAW yang menyebutkan bahwa amal seseorang tidak menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga. Nah, ini dapat juga dibuktikan dengan kisah yang ma'ruf mungkin kita kenal, kita pernah dengar, yaitu kisah pembunuh 99 jiwa, yang mana dia belum melakukan amal perbuatan sedikit pun, namun dikabarkan bahwa dia masuk surga karena dia sudah
bergerak atau berencana untuk hijrah, namun terdahulu meninggal dunia. Jadi dapat disimpulkan bahwa orang tersebut belum beramal, namun Allah takdirkan dia masuk ke dalam surga karena niatnya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana dengan saudara-saudara seiman kita yang mereka ini mempunyai niat dan tujuan yang baik, kemudian melaksanakan sebab-sebab yang akan mengantarkan masuk ke dalam surga, sebagaimana di dalam kandungan hadis tadi disebutkan bahwa amal perbuatan yang menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga. Namun di sisi lain, mereka terjatuh dalam akidah yang berseberangan dengan Al-Quran, tanpa sepengetahuan mereka bahwa mereka ini telah tersesat. Apakah amal-amal perbuatan yang telah ikhlas mereka kerjakan tidak menjadi syarat bagi dia untuk masuk ke dalam surga? Terima kasih. Nah, barakallahu fikum. Jadi kata para ulama bahwa hadis kisah pembunuh 99 jiwa yang kemudian dia cukupkan menjadi 100 karena dia kecewa dengan jawaban dari seorang ahli ibadah yang menutup pintu tobat untuknya. Akhirnya dicukupkan 100, ya, bahwa jadi hadis ini dijadikan dalil oleh orang-orang Murji'ah. Ya. Orang-orang Murji'ah menjadikan ini dalil bahwa amalan bukan syarat dari iman, bukan bagian daripada iman. Karena katanya belum beramal, baru berniat untuk tobat, kemudian dia meninggal, akhirnya masuk surga. Berarti ini dalil katanya bahwasanya amalan anggota badan itu bukan bagian daripada iman, cukup niat saja. Maka dijawab bahwa hakikatnya justru itu adalah dalil bagi ahli sunnah. Dalil bagi ahli sunnah, iya, menunjukkan bahwa amalan bagian daripada iman. Jadi orang tersebut sudah beramal sebenarnya. Sudah beramal. Dia pergi mencari orang. Dia pergi menuntut ilmu, menempuh perjalanan. Bahkan setelah dia membunuh ahli ibadah tersebut, dia tidak putus asa. Berusaha dia. Cari lagi penuntut, cari lagi seorang alim. Maka itu adalah amalan. Iya, amalan. Setelah mendapatkan bimbingan, dia pun terus beramal. Dan apa? Hijrah. Iya, dia sudah berjalan. Dituntunkan oleh alim, berangkatlah kamu ke kampung fulan. Ya kan? Sudah sekian jarak yang dia tempuh. Sampai-sampai malaikat turun. Iya, malaikat rahmat dengan malaikat adab mengukur. Berarti apa? Sudah ada amalan. Maka tidak ada hujjah bagi Murji'ah di dalam hadis ini. Ya, tidak ada hujjah bagi Murji'ah dalam hadis ini. Iya. Jadi ahli sunnah meyakini bahwa iman itu al-qaul bil lisan wa tasdiq bil qalb wal inqiyad bil jawarih. Iman diucapkan di lisan, diyakini di hati, ya, dan dibuktikan dengan anggota badan. Dan itu ada tiga-tiganya pada laki-laki tersebut. Dia berucap, bertanya, ya, dia terima, diyakini, dia berniat, kemudian dia berjalan. Sudah sempurna 3, ya, rukun iman. Kemudian bagaimana dengan orang yang akidahnya rusak, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi niatnya baik, ikhlas? Apakah ini tidak menjadi tidak menjadi sebab untuk diterimanya amalan-amalan mereka? Akidah ahli sunnah wal jamaah mengimani bahwa syarat diterimanya amalan ada 2.
Yang pertama, ikhlas kepada Allah. Ya. Yang kedua adalah amalannya sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Namun yang dipersyaratkan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW persis, ya, itu bagi yang mengilmui. Adapun kalau dia jahil, bukan pura-pura jahil, bukan pula tidak mau tahu, dibedakan, ya. Maka di sini sebagaimana dalam hadis, idza ijtahada al-hakim fa asab falahu ajran wa in akhta falahu ajrun wahid. Kalau seorang hakim bersungguh-sungguh, ya, untuk mencari kebenaran, mengamalkan kebenaran, benar sesuai dengan tuntunan Nabi, dia dapat 2 pahala. Tetapi ternyata dia keliru. Kenapa? Ilmunya tidak sampai. Dia takwil, dia salah paham. Berapa pahalanya? 1. Kenapa dia dapat pahala? Niatnya. Ya, niatnya. Ada usaha tadi untuk mencari kebenaran, untuk mengamalkan kebenaran. Cuma dia salah paham, takwil. Dia kira bahwasanya kunut subuh rutin itu adalah amalannya Rasulullah. Padahal faktanya, misalnya faktanya di akhirat itu tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Tetap dia dapat pahala. Ya, kenapa? Ada niat di sana. Nah, makanya ini harus dipahami. Ya. Jadi tidak bisa divonis, ya, bahwa nanti di akhirat amalan mereka tertolak. Makanya Syekhul Islam secara ta'yin, ya, memang secara global kita katakan tertolak, tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Tapi di akhirat belum tentu, karena beda perkara dunia dengan perkara akhirat, tidak bisa dikiaskan. Ya, makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dia sebutkan, bisa jadi ada orang yang merayakan Maulid, ya, tapi dia dapat pahala karena dasar cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan karena amalannya, ya. Dan ini dijadikan hujjah oleh mereka yang merayakan, padahal justru di situ bagi mereka yang memang tidak tahu hukumnya. Adapun ketika sudah sampai dalil ceramah-ceramah yang membantah ini amalan tidak sesuai sunnah dan seterusnya, hanya memang dia fanatik buta mengikuti hawa nafsu, itu di luar pembahasan. Ini tadi tentang orang yang rusak akidahnya, niatnya baik, tetapi apa? Iya. Apa tadi? Akidahnya rusak. Apakah ditolak amalannya? Nah, itu pembahasannya. Ibnu Hajar di sebagian akidah beliau menyelisih. Di sebagian akidah beliau jatuh dalam takwil. Iya, tetapi masuk di dalam hadis tadi. Ya, dia adalah beristihad. Makanya takwil itu diantara sebab apa? Orang diberi udzur, tidak boleh dikafirkan, tidak pula dijadikan mubtadi'. Ya, kalau memang dia adalah usulnya adalah ahli sunnah, Di suatu ketika, di satu permasalahan dia tergelincir gara-gara takwil, gara-gara salah paham. Nah, itulah yang dimaksud dalam ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Itu masuk akhta, bukan yang disengaja. Dan saya bawakan sebuah asar, ya, orang yang yang banyak sekali dosanya. Apa dia bilang? Kalau saya meninggal, tolong, ya, kalau saya meninggal, bakar mayat saya. Ya, bakar mayat saya. Setelah itu kau buang ke laut. Ya, atau terbangkan ke angin. Kenapa? Karena saya khawatir kalau tidak dibakar dan tidak dibuang ke laut atau terbangkan ke angin, Allah Subhanahu wa taala nanti
akan membangkitkan saya pada hari kiamat dan tidak ada lagi orang yang lebih dahsyat siksaannya kecuali saya. Maka didatangkan pada hari kiamat orang tersebut, ya, orang tersebut didatangkan pada hari kiamat. Apa yang beliau lakukan ini adalah kekafiran. Kenapa? Karena dia meragukan kemampuan Allah. Dia menyangka kalau sudah dibakar Allah tidak mampu lagi membangkitkan mayatnya, makanya dia suruh bakar. Tetapi apa jawabannya? Tidak ada yang mendorong saya, ya Allah, untuk melakukan hal tersebut kecuali karena saya takut kepadamu. Ya, akidahnya rusak, niatnya baik. Ya, akidahnya rusak ini. Dia meragukan kemampuan Allah di dalam apa? Membangkitkan mayatnya, makanya disuruh bakar. Dibakar kah? Takut kah nanti di akhirat, nanti hari kiamat dibangkitkan saya? Tapi kalau dibakar ya tidak itu. Yang mendorong dia apa? Niatnya rasa takut kepada Allah. Allah tidak mengazabnya, kenapa? Karena dia jahil. Dia tidak tahu, tidak sampai ilmu padanya. Ya, tidak sampai ilmu padanya. Ya mudah-mudahan ini menjawab ya pertanyaan tadi. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Alhamdulillah, ya, jazakallahu khairan katsira atas jawabannya. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau, Ustaz Hafizahullah Ta'ala, mampu dipahami dan dimengerti oleh sang penanya dan juga kepada kita semua. Tapi ya, karena kayaknya sudah ada tanda ini, makanannya sudah keluar. Kayaknya pertemuan kita untuk tabah tanya jawab seputar tauhid di tempat ini kita cukupkan sampai sini. Semoga apa yang kita dengarkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anak-anak